وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir dari surat Az-Zumar sampai ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan kelak nanti di hari kiamat kamu akan melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaannya bagaimana? Wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka itu gelap. Wajah-wajah mereka itu adalah wajah yang penuh dengan siksaan, hitam kelam keadaan mereka. Mereka alladzina kadzabu 'ala Allahi, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah. Dengan apa? Mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menisbatkan bahwa Allah itu punya sekutu, punya anak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfirmankan semacam itu. Tapi mereka adalah orang-orang kadzabu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dusta yang paling besar itu adalah ini, bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawa-bawa nama agama, syariat, dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada. Sehingga kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, dusta atas nama aku itu tidak seperti dusta atas nama kalian satu sama yang lain. Kalau kalian dusta satu sama yang lain, dosa, ada sesuatu haram. Tapi kalau sudah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan menambah-nambah syariat, sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nisbatkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, menyatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya sekutu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan semacam itu. Keadaan mereka bagaimana? Wujuhuhum muswaddah, wajah mereka dalam keadaan hitam kelam, ya. Sebab pendustaan mereka, sebab kebohongan mereka. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam itu adalah tempat menginapnya, tempat tinggalnya bagi orang-orang yang sombong. Siapa orang-orang yang sombong? Yang tidak mau taat, tidak mau iman. Mereka itu dianggap sebagai suatu hal yang menunjukkan kesombongan mereka. Maka kan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, al-qibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kibir, kesombongan itu apa sih? Al-kibru batarul haq, menentang, tidak mau menerima kebenaran, itu namanya sombong. Bukan sombong itu dari pakaian, bukan sama sekali. Bukan dari tempat dia naik kendaraannya, sama sekali tidak. Yang namanya sombong adalah al-kibru batarul haq,
seseorang yang tidak mau menerima kebenaran itu dianggap juga sebagai satu kesombongan, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin bal inna lahum manzilan wa ma'wa. Sehingga neraka jahanam itu adalah tempat mereka di neraka jahanam. Walamma dzakara halal kadhibina 'ala Allah dzakara halal taqi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan orang-orang yang mendustakan Allah, maka Allah sebutkan orang-orang yang takwa, gimana keadaan mereka kelak nanti di yaumil qiyamah. Allah sebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bimafazatihim, bisababi sa'adatihim wa fawzihim. Sebab mereka ini adalah kelompok orang-orang yang bahagia. Mereka adalah kelompok orang-orang yang beruntung mereka ini. Bimadrubihim wa huwa al-jannah darul abrar. Apa keberuntungan mereka? Mereka akan mendapatkan tempat berupa surga Allah Subhanahu wa taala, tempat orang-orang yang baik. La yamassuhum su'u wa la hum yahzanun. Keadaan mereka orang-orang yang dalam surga tidak ada di dalamnya itu, tidak akan didapati oleh mereka rasa gelisah, gundah gulana, kebingungan, tidak akan didapat oleh mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih, ya, tidak akan merasa sedih kelak nanti di yaumil akhir. Tidak ada rasa perasaan hati penyesalan, tidak ada. Di dalam hati tidak akan didapati oleh mereka rasa gelisah. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya termasuk siksaan, ada siksaan yang sifatnya zahir berupa siksaan api, panas dan lain sebagainya, didapat pukulan-pukulan. Tapi ada siksaan berupa batin. Apa itu? Gelisah. Ada gelisah, takut, sedih. Itu adalah satu siksaan. Di hari kiamat itu disebut sebagai yaumud darabun, hari orang tertipu. Bagaimana tertipunya? Orang kafir jual surganya dia, sedangkan orang mukmin jual nerakanya. Sehingga orang mukmin mendapat keberuntungan, dia dapatkan surga, sedangkan orang kafir rugi total. Dia jual surganya, dapat neraka. Maka yang didapat apa? Yang didapat adalah penyesalan. Rasa penyesalan itu semakin mendalam dalam diri. Anda bagaimana sih? Contoh misalnya saja, kita ini dapat bonus, dapat hadiah. Di televisi sudah disebutkan nama kita, di telepon nggak diangkat-angkat. Di telepon nggak diangkat-angkat. Coba diangkat, dia dapat. Oh, dia lagi sibuk ngapain, nggak perhatian sama HP-nya. Ternyata dia ditelepon sama orang lagi berikan hadiah. Berikan hadiah besar, mau dikasih ke rumah. Asalkan angkat aja teleponnya, dia bakal dapat. Tapi ternyata nggak dapat, diganti yang lain. Dan dia lihat di televisinya YouTube, oh kemarin namanya memang betul disebutkan, streamingnya yang kemarin benar, bukan bohong. Tapi dia nggak angkat teleponnya. Oh, gelonya bukan main dia. Nyusul, seharusnya dapat saya ini, tapi hilang itu semua percuma. Begitu pula keadaan orang ada di surga dan di neraka kelak. Yang di surga tambah senang,
Sebab apa? Tadinya harusnya masuk neraka, sekarang dapat surga. Senangnya bukan main, dan tambah senang karena dulu sudah pernah lihat. Gimana lihatnya? Di dalam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tampakkan neraka yang seharusnya jadi tempatnya, sekarang digantikan oleh Allah surga. Surga yang seharusnya menjadi tempatnya sekarang digantikan dengan neraka, siksaan. Jadi dia sudah pernah lihat surga itu kayak apa, nikmatnya bukan main, tapi ternyata akhirnya hilang. Dan itu adalah satu penyesalan, siksaan lain selain daripada api, pukulan-pukulan yang bakal didapat oleh orang tersebut, tapi juga ada siksaan yang sifatnya batin. Wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazihim la yamassuhum su'. Tidak ada satu keburukan pun yang didapat oleh orang tersebut yang masuk dalam surga. Wala hum yahzanun. Mereka pun juga tidak merasa sedih ketika masuk di dalam surga mereka. Bal hum aminun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang aman. Dari sejak kapan amannya? Sejak dibangkitkan, sudah dalam keadaan keamanan, sehingga tidak mendapatkan suatu hal yang buruk sedikit pun kepada mereka. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Mereka berada di sisi Tuhan mereka dalam keadaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kita akan dapati ayat-ayat yang semacam ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan kita sebagai hamba harus tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat disebutkan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in. Tidak ada yang ada di hadapan kita saat ini kecuali semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang kemudian debu, tanah, pasir, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit apapun yang ada di alam dunia ini berarti itu adalah ciptaan Allah, wujud atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengatur atas segala sesuatu. Ciptakan oleh Allah nggak dilupakan, diatur semuanya, ada hikmahnya atas semua penciptaan tersebut. Gak ada yang sia-sia daripada penciptaan Allah. Kalau ada yang sia-sia berarti Allah itu berbuat sesuatu yang sia-sia, dan itu mustahil. Dan itu mustahil Allah berbuat sesuatu yang sia-sia. Berapa jumlahnya manusia? Miliaran. Semuanya nafas. Semuanya nafas. Muslimnya nafas, kafirnya nafas. Dari besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang mengalami kesulitan dalam hidup. Semua dikasih, diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang merasa dirinya sempit kecuali dia merasa berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaysa ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Mau dapatkan apapun bisa. Bumi Allah luas, kita makhluk yang kecil, gak ada apa-apa dibandingkan dengan dunia. Maka ikhwan rahimahullah, tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggaman Allah dan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci perbendaharaan segala sesuatu. Sehingga kalau mau minta, ya mintanya sama yang punya kuncinya. Anda ingin perbendaharaan dunia, minta sama Allah.
Karena yang punya kunci perbendaharaan dunia itu juga Allah. Yang punya kunci perbendaharaan langit Allah, bukan siapa-siapa ya. La yaqdibu amruha wa la yatasarraf fiha ghairuh. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang punya perkara tersebut dan tidak ada yang bisa berbuat apapun di alam dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang harus kita ketahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang-orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka itulah adalah orang-orang yang merugi kelak nanti di yaumil qiyamah. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan mukjizat-mukjizatnya Allah, di mana di alam semesta ini ada mukjizat-mukjizat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun tahu bahwa ini dunia ini adalah miliknya Allah, kuncinya ada pada Allah, perbendaharaannya Allah, dan segala sesuatunya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dustakan adalah orang-orang yang rugi, berada di dalam kekuasaan Allah. Dia yang menciptakan dirinya adalah Allah. Lihat alam semesta ini yang begitu luas, tapi kemudian dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada orang-orang sebelumnya yang seperti itu keadaannya dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita muncul sebagai orang setelahnya, lalu lupa atas kekuasaannya Allah. Dan akan datang orang-orang berikutnya, ya keadaannya juga seperti itu. Tinggal mau mengambil pembelajaran atau tidak atas apa yang sudah terlewatkan. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Muhammad, apakah kalian ini orang-orang kafir Quraisy perintahkan saya untuk menyembah kepada selain Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit punyanya Allah, bumi punyanya Allah, dan mereka pun anehnya orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang ciptakan langit, dia pasti akan mengatakan Allah. Siapa yang ciptakan bumi, pasti mereka akan katakan Allah. Kenapa? Karena yang buat berhala mereka sendiri.